Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fariha. Eh, pada NIM 227506014. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait rekomendasi rute feeder yang ada untuk LRT di Kota Medan. Sebelumnya, untuk datanya sendiri, ini saya dapat dari data yang di-share kepada kami. Itu ada datanya beberapa, yaitu stasiun-stasiun LRT yang sudah ada. Kemudian ini saya tandai. Bintang merah ini adalah stasiun-stasiunnya LRT-nya. Kemudian garis biru merupakan rute dari LRT itu sendiri. Kemudian di sini saya memakai data kependudukan, ya pemukiman itu sendiri. Kemudian data yang saya gunakan itu data pendidikan, data titik pendidikan. Oops, sorry, data pendidikan. Kemudian data yang saya gunakan lainnya adalah perkantoran, data perkantoran. Kemudian data lainnya adalah data fasilitas kesehatan. Saya tidak menggunakan data mall dan pasar karena saya tidak memiliki data tersebut. Jadi untuk parameter utamanya kita menggunakan 4 data ini. Kemudian dari data ini saya menggunakan data perkantoran, yaitu data yang saya ambil dari data eh, dari Bapak Irwan. Di sini ada beberapa kantor ya, kayak sorry, dari Kabupaten Medan mungkin. Saya lupa. Oke. Di sini ada kantor air minum, kantor gas, kantor kirim paket, PLN dan sebagainya. Jadi ini saya gabung, saya merging layarnya. Jadi bisa kita lihat di sini data perkantorannya sudah tergabung ya. Ada PLN, PDAM, POS, Kementerian, Balai Desa dan sebagainya. Kemudian untuk data pendidikan memang datanya sudah satu layer, jadi nggak saya gabung lagi. Kemudian untuk data Vaskes juga saya gabung data kesehatan, ada layanan kesehatan, ada rumah sakit, dan puskesmas. Oke, jadi kalau kita lihat di sini tabelnya sudah tergabung semua. Oke, kemudian saya dari data ini terciptalah suatu titik layer berikut ya, seperti yang kuning pendidikan, yang biru perkantoran, yang merah itu fasilitas kesehatan. Eh, Oke. Nah, kemudian dari data ini saya menerapkan beberapa tahap, yaitu untuk mendapatkan shortest path atau rekomendasi feeder ya dari titik-titik fasilitas kesehatan atau kantor pemukiman dan pendidikan ini. Yang mana untuk mendapatkan eh, bagaimana rute atau rekomendasi data feeder, rute feeder dari masing-masing stasiun. Di sini saya menggunakan beberapa tahapan, yaitu salah satunya eh, di sini sebelumnya saya sudah melakukan sebuah clustering. Jadi saya menggunakan clustering itu k-means, yang mana nanti menciptakan data sebagai berikut. Jadi kita bisa lihat di sini saya buat ada beberapa ada 5 K-nya ada 5. Jadi ada beberapa cluster di sini. Seperti ini 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4 dan cluster 5. Mungkin area ini juga bisa jadi acuan ya, bagaimana pembagian dari masing-masing stasiun feedernya mungkin nantinya.
Kemudian saya menggunakan beberapa untuk menemukan feeder itu rutenya, tahapan saya yang pertama yaitu saya menggabung data Vaskes perkantoran dan pendidikan ini menjadi satu layer. Jadi kita bisa dapatin data seperti berikut. Kemudian dari data ini saya perlu menentukan bagaimana atau apa rute yang terdekat dari titik-titik ini. Maksudnya stasiun mana yang paling dekat dari rute-rute dari poin-poin begini, sorry, dari poin-poin ke stasiunnya. Oke, jadi yang saya lakukan adalah saya menggunakan processing tool. Di sini ada kita pakai toolbox. Di sini saya menggunakan kalau nggak salah namanya hub distance. Nah, jadi hub distance ini saya pakai ya. Dari sini saya menggunakan data source-nya yaitu data dari Vaskes kantor pendidikan ini, yaitu sudah digabung ya data ketiganya. Oke, kemudian saya menggunakan data tujuannya yaitu data stasiun LRT. Ya, jadi data sebagai berikut, saya run, kemudian nantinya, oh sorry, measuring unit, ini saya pakai meter, ini stasiun, oke run. Oke, nah dari sini bisa didapatkan hub distance-nya. Jadi estimasi dari titik ini lebih dekat ke stasiun mana gitu. Kemudian dari data ini kan kita bisa melihat ya kalau pusat misalnya ini ya yang biru ini perkantoran, perkantoran ini lebih dekat ke sini, pendidikan ini lebih dekat ke stasiun yang ini berdasarkan estimasi dari si QGIS-nya, rekomendasi dari QGIS-nya sendiri. Sedangkan untuk yang data yang cukup jauh ya seperti di daerah mana nih? Daerah Belawan dan sekitarnya dia lebih banyak merekomendasikan untuk menggunakan stasiun dari yang Aksara dan bukan Aksara ini. Stasiun yang ini. Itu rekomendasi dari QGIS-nya sendiri. Kemudian dari sini kita mungkin lebih gampang ya. Sini saya sudah buat ada versi gampangnya. Ini. Jadi mungkin lebih interaktif ya. Nampak mana yang kemana, mana titik ini lebih dekat kemana gitu. Kemudian setelah itu saya membuat beberapa tahapan lagi untuk mendapatkan rekomendasi rute feedernya, yaitu dari sini kita bisa dapat data ini. Jadi titik akademi kebidanan itu mendekatnya ke ring road gitu ya, ke yang stasiun ring road gitu ya. Kemudian yang Akbit lebih dekatnya ke stasiun yang di Kampung Madras gitu dan sebagainya. Jadi kita sudah dapat datanya. Kemudian saya menjoinkan data dari sini itu menggunakan field join by location, join attribute. Nah, jadi saya gabungkan data dari eh, ini nih ke hub name-nya sendiri. Eh, ya, data dari Vaskes ini saya joinkan ke data Playlist ini. Jadi sini kita pilih yang Vaskes kantor, join ke
ke tadi hub distance ya, kita yang buat tadi. Baru saya pilih field yang mau saya join. Di sini saya menggunakan hub distrib. Lalu sudah sorry. Nanti deh Oke, terang. Oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan data joint layer. Itu data yang sudah jadi data berikut sudah memiliki data titik dari ini dan kemana stasiun, kemana, sorry. Eh, eh, oh, muncul. Oh, yang ini. Ini dia. Oke. Jadi harusnya seperti ini ya. Jadi datanya sudah tergabung dengan dan sudah memiliki hub name dan hub distance-nya. Jarak dari titik ini ke stasiunnya. Gitu. Nah, kemudian dari sini didapat bahwa kita sudah mendapatkan data dari masing-masing titik ini akan kemana gitu ya. Nah, kemudian data berikutnya yang saya lakukan adalah eh, oke, ini begini ya. Oke. Tadi pakai yang ini. Oke. Nah, kemudian dari sini saya bisa saya filterkan saya filterkan mana yang ke titik ini lebih ke stasiun mana gitu ya. Nah, kemudian saya melakukan shortest path di sini ya. Di sini ada dari toolbox-nya ada shortest path. Dari ini sendiri itu saya menggunakan data tadi datanya yang tadi ini data route oke. Jadi sini di data route oke ini sudah jelas ya didapat rute layer vektor dari setiap jalan. Kemudian dari sini saya menggunakan data shortest path layer to point. Oh, sebelumnya oh ya, oke. Shortest path data to point. Terus saya memilih data layer representative network-nya itu uh, Lord oke. Kemudian kita pakai yang poin ini yang sudah digabung. Nah, terus kita pilih endpoint-nya misalnya ke sini. Terus dia tinggal akan melakukan uh, estimasi. Nah, ini lumayan lama. Jadi kita skip aja dulu. Hasilnya nanti kurang lebih bagi tadi tidak. Nah, tapi kalau menggunakan begitu, dia akan membuat prototype dari seluruh titik yang ada karena kita menggunakan data dari seluruh titik ke masing-masing stasiun. Jadi dia akan membuat satu shortest path yang kita buat aja lah ya. Coba ya. Ini tadi pilih yang shortest path, sorry, yang route oke. Kemudian pilih yang ini ini. Ya, baru titiknya misalnya yang ini. Kita run. Oke, sudah selesai. Jadi ini bisa dilihat. Mungkin kita bagusin sedikit labelnya. Hmm, Coba yang ini.
Jadi dia jadinya agak ini ya, agak meriah gitu ya. Jadi dan tidak tahu juga yang mana titik ini kemana, titik ini kemana gitu. Maka dari itu, agar tidak seperti ini, saya split data dari masing-masing hubnya eh, menggunakan split tadi ya, split feature, split line, split vector layer, split vector layer. Ini saya gunakan, terus saya pilih hub name-nya sebagai acuan splitnya, kemudian saya ekspor datanya ke directory. Hasilnya akan mendapatkan data dari masing-masing titik yang mana udah di mapping layer-layernya. Ini. Jadi ada data hub name yang titik yang mengarah ke Aksara, titik yang mengarah ke stasiun di Jalan Al-Amin, ada titik yang mengarah ke Ring Road, titik yang mengarah ke Adam Malik, dan sebagainya. Kemudian dari titik ini saya tentukan shortest path-nya. Jadi misalnya kayak ini ya sudah ada jadi satu, yaitu yang Aksara. Sorry, Aksara. Uh, hmm, yang Aksara. Nah ini. Jadi titik rute feeder dari setiap titik itu yang ada di Aksara. Inilah dia yang menuju ke stasiun Aksara. Rute feedernya. Ini sudah hampir mencakup setiap titik ya. Kalau kita tengok di sini, ini titiknya sudah menjemput untuk ke stasiun yang di Aksara. Contoh lain, ini ada saya coba yang di Podomoro. Nah, ini stasiun Podomoro, ini titiknya. Mungkin kita bisa coba ya. Coba kita milih yang, misalnya kita pilih yang stasiunnya, hmm, mungkin RS Pringadi kali ya. RS Pringadi. Oh, value. Stasiunnya yang Pringadi. Oke, kita select feature, kita close. Oke, terus ini kita pilih selected feature. Oke, harus Pringadi mana dia? Nadia. Ini, oke. Ini merupakan titik poin dari Pringadi. Kemudian kita pilih hub name-nya. Kita masukkan. Di sini kita bisa lihat hub name dari poin-poin daerah perkantoran dan sebagainya untuk yang mengarah ke Pringadi. Kemudian di sini kita milih sort touchpad-nya. Kita yang layer to point. Represent network-nya kita pilih yang root. Oke. Kemudian ini pilih Pringadi. Terus endpoint-nya kita pilih yang ini. Jadi filter tadi itu untuk yang menentukan bergampang gitu dari titik lain. Oke, tadi akan buat graph-nya. Terus dia akan mengkalkulasi dari shortest path-nya. Oke, sudah selesai. Kita cari ini. Ya, ini di garis kuning ya. Mungkin kita perjelas lagi. Oke, yang ini aja. Oke, nah inilah rute feeder untuk ke stasiun yang ada di Rumah Sakit Pringadi. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tahapan-tahapan tadi bisa dipahami dengan cukup jelas. Eh,
Mungkin untuk yang titik-titik lain bisa lakukan hal yang sama ya. Kayak tadi ini saya sudah coba yang untuk di Podomoro sama Aksara, dan beberapa titik lainnya juga bisa digunakan dengan cara yang sama seperti di tempat lain. Baik, terima kasih sudah menonton. Eh, Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.